Apa kabar pemirsa, bertemu lagi bersama saya dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 4 DPR RI mendorong penyempurnaan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati, dan Ekosistem perlu dilakukan seiring dengan situasi dan kondisi perkembangan zaman. Anggota Komisi 4 DPR RI Darori Wonodipuro menyampaikan, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyempurnaan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati, dan Ekosistem, diantaranya terjadi kepunahan beberapa satwa dan tumbuhan yang dilindungi, pengaturan kewenangan KLHK dengan KKP perihal konservasi laut, dan perlu diaturnya konservasi sumber daya alam genetik dalam undang-undang tersebut. Selain itu, Darori mengatakan, pengaturan sanksi pidana perlu diperberat untuk efek jera. Mau cepat, DPR juga akan membuat rancangan dan undang-undang ini, dan pemerintah kita minta membuat rancangan ya, dan ini mengenai misalkan pasal-pasalnya, karena kita akan samakan, padukan, misalkan ada 100 pasal, karena sana juga membuat 100 pasal sama. Nah, pasal mana yang sudah sejalan itu kita sepakati. Anggota Komisi 4 DPR RI Johan Rosihan menilai perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya perlu dilakukan. Karena banyak isu terkait lingkungan dan program baru pemerintah yang berkembang selama 30 tahun terakhir. Kami tadi meminta supaya ruang lingkupnya ditambah, ya kan? Terus yang kedua itu harus ada ketegasan soal penegakan hukum. Penegakan hukum bukan hanya soal keseriusan penegakannya, tapi antara pidana dan dendanya juga harus dipertegas. Nah, sebab kalau para perusak hutan itu disuruh pilih pidana atau denda, mereka pasti pilih denda. Helmi dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 10 DPR RI mencermati persebaran tenaga pendidik di wilayah Kepulauan Sulawesi Utara dan mendorong perbaikan infrastruktur tenaga pendidik di Sulawesi Utara. Ditemui usai diskusi dengan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara di Kompleks Gubernuran Sulawesi Utara, anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Hasanuddin Wahid menyampaikan, Sulawesi Utara sebagai gerbang Indonesia Timur, maka sektor pendidikannya harus berjalan dengan baik. Hasanuddin Wahid menyayangkan masih adanya guru yang mengajar seluruh mata pelajaran tanpa gaji yang memadai. Itu kan mengenaskan. Nah, itu menjadi perhatian kita, khususnya pemerintah, agar kemudian memperhatikan penuh kesejahteraan para guru, tenaga pendidik, karena kalau mereka inilah sebenarnya kunci kita punya SDM yang unggul mereka. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Dwita Ria Gunadi menyampaikan, persebaran tenaga pendidik yang kurang merata tentu mempengaruhi proses pembelajaran. Ia juga meminta pemerintah daerah memperhatikan kesejahteraan guru honorer di daerah. Kerjasama antara pemerintah daerah, legislatif juga, dan juga dengan pemerintah pusat. Sehingga kita harus punya target ya. Kita harus punya target, tidak bisa berlama-lama gitu kan. Karena pendidikan ini akan tatap muka nanti bulan Juli. Jadi kita harus punya target bahwa Juli pendataan itu sudah selesai dan juga guru-guru yang kita harapkan itu sudah bisa tersalurkan dengan baik. Komisi 10 meminta pemerintah memberi perhatian khusus sektor pendidikan Sulawesi Utara yang merupakan gerbang pendidikan Indonesia Timur. Dari Manado, Sulawesi Utara, Amita Pradita, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 5 DPR RI mendorong Kementerian Perhubungan dan PT KAI untuk berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan rel jalur ganda atau double track Mojokerto Wonokromo Surabaya. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Jawa Timur, Sri Rahayu mengatakan, dengan duduk bersama seluruh pihak akan menemukan langkah bersama yang bisa dilakukan tiap sektoral untuk menyelesaikan pembebasan lahan. Warga yang menempati lahan double track tetap layak mendapatkan biaya pengganti. Di satu sisi, warga harus mendukung program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah. Untuk sengketa itu kan tidak gampang ya, sehingga tadi diminta untuk melakukan koordinasi untuk hal tersebut supaya itu bisa terselesaikan. Karena yang namanya tanah, meskipun itu punyanya kereta api juga ya, ada kan banyak hal itu punya kereta api, tetapi karena ditempati masyarakat, maka apapun alasannya kereta api juga harus memberikan semacam ganti rugi ya, kalau nggak salah, itu terhadap hal tersebut.
Selanjutnya, anggota Komisi 5 DPR RI Sri Rahayu mendukung double track Mojokerto-Wonokromo diselesaikan secepatnya karena akan mempercepat waktu tempuh serta bisa digunakan untuk jalur logistik. Untuk segi keamanan juga, ya keselamatan bagi perjalanan dari kereta api itu sendiri, dan selanjutnya juga menyangkut waktu juga begitu. Karena dengan adanya pembangunan double track ini akhirnya mengurangi dari sudut waktu. Persilangannya kan biasanya harus berhenti, ini tidak harus berhenti. Sehingga itu bagi warga masyarakat di era modern itu waktu tentu menjadi satu hal yang sangat penting. Dari Jawa Timur, Domingus Titiheru, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 9 DPR RI yang masih menemukan persoalan terkait klaim rumah sakit dan keterlambatan pembayaran insentif nakes setelah jeda berikut. Komisi 9 DPR RI masih menemukan persoalan terkait klaim rumah sakit dan keterlambatan pembayaran insentif tenaga kesehatan atau nakes dalam penanganan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam kunjungan kerja reses ke Kepulauan Babel, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh menjelaskan, persoalan pelayanan kesehatan dalam penanganan pandemi COVID-19 banyak terjadi dan ditemui di berbagai wilayah di Indonesia. Persoalan yang ditemukan di Kepulauan Babel ini akan segera ditindaklanjuti Komisi 9 DPR RI. Di Rumah Sakit IR Soekarno di sini, ini baru dibayar mulai bulan September. Nah, ini kita khawatir kalau sampai mundur-mundur lagi pembayaran klaim rumah sakit ini nantinya akan berpengaruh pada pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit. Padahal rumah sakit ini nggak boleh berhenti. Wakil Ketua Komisi 9 DPR Nihayatul Wafiroh menambahkan, persoalan data menjadi kendala utama tertundanya pencairan tenaga kesehatan. Komisi 9 DPR RI akan mencarikan solusi agar insentif nakes segera dicairkan. Yang dipegang oleh Kementerian Kesehatan tuh hanya sekitar berapa triliun, itu untuk hanya di tingkat Kementerian Kesehatan di pusat saja. Yang untuk di kabupaten, provinsi, itu yang mentransfer directly dari Kementerian Keuangan. Tidak di Kementerian Kesehatan. Nah, ini kita memang harus duduk bersama dengan Kementerian Keuangan, karena ada kendalanya di apa. Selama ini yang kita dengar adalah soal data. Dalam kunjungan kerja reses ini, Komisi 9 DPR RI juga menerima sejumlah isu strategis lainnya, diantaranya distribusi vaksin dan penanganan stunting. Dari Kepulauan Babel, Mustaqim, TVR Parlemen melaporkan. Terkait tenggelamnya KRI Nanggala 402, anggota Komisi 1 DPR RI menilai seharusnya ada peningkatan teknologi dan pengoperasian secara bertahap terhadap alutsista Indonesia. Di gedung DPR RI Jakarta, Yan Permenas mengatakan, alutsista yang tua sudah selayaknya diganti dengan alutsista yang super canggih, baik pesawat tempur, kapal selam, maupun alutsista darat. Pemutakhiran alutsista dengan teknologi terbaru juga harus didukung peningkatan SDM agar semakin handal. Standar prosedur operasional kapal itu, dan sifatnya kan latihan itu. Seharusnya sebelum latihan SOP-nya harus dijalankan dan diikuti itu. Anggota Komisi 1 DPR RI Yan Permenas menambahkan, selama ini biaya perawatan alutsista Indonesia masih sangat terbatas, hingga alutsista yang ada belum memiliki standar perawatan yang baik. Kedepannya pemerintah perlu memberikan dan meningkatkan dukungan anggaran yang maksimal untuk alutsista nasional. Evaluasi kita perlu secara menyeluruh ini, baik itu dari sisi kebijakan, secara administrasi, ya kita harus evaluasi juga dari masa operasionalnya alutsista itu, jangka waktunya berapa lama. Itu. Kemudian kita harus cek dulu apakah sudah pernah di maintenance dalam 1 tahun, standar maintenance-nya berapa kali. KRI Nanggala 402 dinyatakan berstatus sabsang atau tenggelam di kedalaman 853 meter perairan utara Bali. 53 prajurit TNI AL yang ada di dalam kapal selam tersebut dinyatakan gugur. Andri, TVR Parlemen, melaporkan.
Komisi 4 DPR RI mengkritisi dan menyayangkan rencana pemerintah yang akan mengimpor garam di tahun ini. Pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang berpihak kepada produksi garam lokal. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, anggota Komisi 4 DPR RI Yohanis Lema mengatakan, impor garam bisa memberikan dampak buruk pada para penambak dan komunitas garam lokal. Pemerintah seharusnya memberikan pendampingan, pengetahuan, dan kebijakan yang memotivasi penambak garam lokal berkembang secara mandiri. Ini dalam jangka menengah maupun jangka panjang, ini sebenarnya bisa membunuh kelompok-kelompok yang bergerak di sektor pergaraman lokal dan garam rakyat ini. Karena itu menurut saya, sebagai suatu bentuk keberpihakan negara, mestinya negara ini memberikan pendampingan, memberikan pengetahuan. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Budi Satrio Jiwandono menilai Indonesia memiliki banyak potensi penambak garam yang seharusnya diberi dukungan baik anggaran, teknologi, maupun pendampingan. Selain itu, sentra-sentra produksi garam lokal seharusnya lebih diberdayakan. Nah, ini artinya kita perlu lebih fokus lagi untuk mengoptimalkan sentra-sentra produksi garam di dalam negeri. Ya, yang ada itu sebenarnya sentra-sentra di Indonesia itu di bagian timur, NTT, dan juga di Pantura Jawa itu banyak potensi-potensi garam rakyat yang sebenarnya dengan sentuhan teknologi, dengan investasi itu bisa ditingkatkan. Pemerintah memutuskan melakukan impor garam sebanyak 3,07 ton. Angka ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2020 yang tercatat sebanyak 2,7 juta ton. Bondan dan Bari, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 11 DPR RI meminta perbankan BUMN menurunkan suku bunga kredit untuk menstimulus sektor usaha. Ditemui saat kunjungan kerja reses ke Provinsi Bali baru-baru ini, anggota Komisi 11 DPR RI Sarmuji menyayangkan Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara yang tidak kompak dalam menurunkan suku bunga kredit. Menurut Sarmuji, ketika ada penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate, perbankan tidak serta-merta menurunkan suku bunga kredit. Akan tetapi jika ada kenaikan suku bunga acuan, sangat cepat mengikuti dinamika yang ada. Sarmuji meminta perbankan BUMN untuk melakukan evaluasi. Tidak fokus semata-mata mencari keuntungan yang besar, tetapi perlu juga memperhatikan faktor keuangan masyarakat. Penurunan suku bunga Bank Indonesia, BI Rate itu tidak disertai transisi yang cepat bank-bank konvensional termasuk Bank Himbara sendiri. Ini problemnya, bank-bank konvensional ini begitu BI Rate turun sulit sekali untuk mengikuti, tetapi begitu suku bunga naik cepat sekali mengikuti. Nah, ini kan. Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara. Menurut Amir, penurunan suku bunga kredit perlu dilakukan perbankan agar bisa membantu sektor usaha untuk bangkit. Perbankan BUMN diminta menjadi yang terdepan untuk menjalankan kebijakan dari Bank Indonesia. Kita berharap dengan penurunan BI repo rate yang sudah sekarang ini pada posisi 3,5% ini bisa juga menarik turun suku bunga kredit, karena dengan penurunan suku bunga kredit saya kira ini pasti akan menggerakkan dunia usaha. Jadi mudah-mudahan perbankan baik itu Himbara dan juga bank-bank swasta dan bank-bank syariah itu bisa segera menurunkan suku bunga kreditnya. Dari Kabupaten Badung, Bali, Oki Zulindra, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 7 DPR RI mengapresiasi penerapan teknologi Flue Gas Desulfurization atau FGD di PLTU Tanjung B. Teknologi ini bisa dijadikan contoh bagi PLTU lain dalam mengurangi emisi karbon seperti yang diinginkan oleh tren global untuk energi bersih. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Ramson Siagian mengatakan, PLTU ini merupakan bagian dari program pemerintah 35.000 megawatt. Dengan rasio terbesarnya adalah PLTU yang menggunakan batu bara sebagai energi premiernya. Akan menjadi 4.664 megawatt, jadi sangat berperan untuk mensuplai energi listrik untuk transmisi Jawa Bali. Sehingga
ini sangat penting dan juga kosnya sangat rendah, sekitar Rp380 per kWh. Jadi Ramson menambahkan, teknologi flue gas desulfurization yang diterapkan di PLTU Tanjung Jati B bisa dijadikan contoh bagi pembangkit lainnya. Teknologi FGD merupakan teknologi modern yang digunakan untuk mengurangi kadar sulfur dioksida dalam gas buang pembakaran batu bara yang bisa mengurangi polusi. Bahwa biarpun ini menggunakan energi primer batu bara, tetapi emisi gasnya bisa diminimalisir dengan menggunakan teknologi FGD. Ini salah satu yang penting karena sekarang tekanan-tekanan dari masyarakat global, khususnya dari Eropa dan Amerika, mengenai lingkungan hidup ini sangat keras, sangat kencang. Dari Provinsi Jawa Tengah, Marissa Nugroho, TVR Parlemen. Aksi penembakan terhadap Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Brigjen I Gusti Putu Dani oleh KKB di Dambet, Beoga, Kabupaten Puncak, Papua menjadi keprihatinan anggota Komisi 1 DPR RI Yan Permenas Mandenas. Yan menilai bahwa kekerasan yang dilakukan kelompok kriminalisasi bersenjata sudah termasuk kategori pelanggaran hak asasi manusia. Ditemui di gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 1 DPR RI Yan Permenas Mandenas meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk segera melakukan evaluasi penempatan satuan tugas serta mengerahkan kemampuan terbaik guna mendeteksi pergerakan KKB di Papua. Agar pelaku penembakan bisa segera ditangkap dan diadili, hal ini penting untuk menekan aksi kekerasan yang dilakukan pihak KKB. Kita evaluasi secara total kinerja dari Satgas kita yang ada di Papua. Uang negara untuk mendukung operasi-operasi di Papua bukan sedikit. Jadi segera kita evaluasi dan kita percepat untuk membangun satuan-satuan organik dari tingkatan provinsi, kabupaten, sampai dengan kecamatan, bahkan desa. Yan Permenas berharap para aktor yang selama ini mensuplai amunisi dan senjata kepada KKB yang menghidupkan kembali KKB dan membuat Papua tidak aman di mata dunia dan masyarakat Indonesia segera diungkap. Kasus penembakan terhadap Brigjen TNI I Gusti Putu Dani ini segera diungkapkan siapa pelakunya. Kalau KKB, siapa KKB-nya, ditangkap segera. Itu karena jarak tembaknya hanya 200 meter. Itu minimalkan selongsong peluru dengan titik penembakan itu seharusnya bisa diketahui. Ya, harus segera dievaluasi total. Jangan kita terus-menerus menciptakan situasi di Papua makin hari makin keruh dan mencekam. Sebelumnya KKB telah menembak 2 orang guru di Beoga dan seorang pelajar di Ilaga hingga meninggal dunia, serta membakar rumah guru, sekolah, dan rumah kepala suku. Andri Triana, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Mendy Nugroho beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.